السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, pada kajian pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang racun-racun hati, khamsatu sumum min sumumil qalb. Jadi 5 racun hati. Kalau kita mendengar kata racun, itu artinya sesuatu yang membahayakan, yang merusak, bahkan bisa mematikan. Dan kita sudah belajar bersama bagaimana kedudukan hati bagi anggota tubuh kita. Hati yang sehat akan melahirkan sikap dan perilaku yang sehat. Hati yang sakit akan melahirkan sikap dan perilaku yang menyimpang. Maka kesehatan hati ini harus dijaga. Kesehatannya, kebersihannya itu wajib kita jaga. Bahkan menjaga kebersihan hati itu lebih utama daripada menjaga kebersihan fisik. Fisik kita ini perlu dirawat, perlu dijaga, perlu dibersihkan fisik. Namun hati lebih penting. Jadi menjaga fisik itu penting, menjaga hati lebih penting. Karena hati kita ini yang menjadi sasaran pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai kalian berdasarkan suar, kondisi fisik kalian, penampilan kalian. Wala amwalikum, Allah tidak menilai kalian dari harta yang kalian miliki. Itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Hanya sekedar punya harta, kondisi fisik yang tampan, yang gagah, tidak ada nilainya. Belum ada nilainya. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah menilai kalian itu dari qulub, hati, apa yang kita simpan, apa yang kita niatkan, wa a'malikum, dan amal-amal perbuatan kalian. Oleh karena hati itu menjadi sasaran pandang Allah, maka kita perlu menjaganya, termasuk menjaga dari racun-racunnya. Para ulama menyebutkan di antara racun hati itu ada 5, yaitu fudulul kalam. Racun yang pertama, kalam, perkataan yang sia-sia. Fudul itu sesuatu yang berlebih, perkataan-perkataan yang seharusnya tidak diucapkan, itu bisa merusak hati. Demikian pula fudulun nazar, pandangan-pandangan yang tidak baik,
Itu juga bisa merusak hati kita, bisa menjadi racun. Nanti akan kita bahas apa maksud dan contoh-contohnya. Fudulul mukhalatah, pergaulan itu juga bisa merusak. Wa fudulut ta'am, demikian pula bisa merusak hati kita itu dari ta'am, dari makanan. Wa fudulun naum, dan tidur secara berlebihan. Ini yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid mengutip dari ulama-ulama masa lampau terkait dengan sumumul qalb, racun-racunnya hati. Yang pertama yang dibahas oleh beliau adalah fudulul kalam, perkataan-perkataan yang sia-sia. Ikhwani wa akhwati fillah, azzalallahu wa iyyakum. Lisan ini merupakan nikmat Allah. Kemampuan berbicara merupakan nikmat Allah yang terbesar, yang besar sekali. Kita diberi kemampuan untuk menyampaikan pendapat, berbicara. Kita diberi kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang kita inginkan. Itu satu kenikmatan. Sehatnya lisan dalam pengertian tidak cacat, itu sebuah kenikmatan. Namun kenikmatan lisan ini bisa menjadi nikmah, bisa menjadi siksa bagi kita kalau kita tidak memanfaatkan lisan dengan baik. Kalau kita tidak menggunakan lisan dengan baik. Dan yang mengerikan ma'asyiral muslimin, di hari kiamat itu menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia banyak disiksa ternyata gara-gara lisan. Dosa yang paling banyak menjerumuskan manusia adalah dosa yang ditimbulkan, dihasilkan, dilahirkan dari lisan mereka. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, ketika meminta nasihat kepada beliau tentang amalan-amalan yang memasukkan ke dalam syurga dan menjauhkan dari api neraka, dijelaskan oleh Nabi amalan-amalan tersebut intinya melaksanakan rukun Islam. Engkau mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji. Kemudian Nabi menyebutkan amalan-amalan sunnah, sedekah, salat malam. Kemudian Nabi menyebutkan tentang fadilah Islam. Hadisnya panjang, Pak, panjang. Sampai di akhir kata Nabi, ya Mu'adz, semua itu akan menyelamatkanmu jika engkau bisa menjaga satu ini. Apa ya Rasulullah? Lisan. Kaget Mu'adz, Pak. Lisan. Setelah yang tadi saya kerjakan masih satu ini harus dijaga. Ini tidak dijaga percuma. Artinya percuma itu tetap dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz pun kaget, ya Rasulullah, apakah gara-gara lisan kita disiksa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Mu'adz, justru manusia di hari kiamat kelak banyak diseret, dilempar ke dalam api neraka illa hasaid, disebabkan karena lisan-lisan mereka. Bisa jadi dia ahli sholat, ahli puasa, terlihat baik, tapi rusak lisannya, berbahaya. Bisa jadi dia ahli sholat, neraka, gara-gara apa? Lisan, Pak. Bahkan puasa Ramadan dilempar ke dalam neraka. Kenapa? Gara-gara lisannya. Maka menjaga lisan ini satu keniscayaan, dan lisan ini yang harus terus kita kontrol, Pak. Setiap waktu
harus dikontrol. Apalagi jika sudah berinteraksi dengan manusia. Ini makhluk yang kecil, ringan, dan paling kuat bekerja, lisan. Kalau tubuh ini digerakkan ya beberapa menit saja kita sudah merasa capek. Lisan ini 2 jam, 3 jam duduk sama kawan ngobrol, tak capek. Tapi berapa ratus, berapa ribu, berapa juta kata yang keluar dari lisan kita. Tidak ada rasa capeknya. Maka fudulul kalam ini berbahaya, Pak. Ucapan-ucapan yang sia-sia sampai pada yang haram itu dapat merusak hati kita. Fa inna ma'siyatan nutqi yadkhulu fiha syirk wa huwa a'dhamu adh-dhunub indallahi azza wa jalla. Apa dosa-dosa lisan di antaranya? Di antaranya adalah dosa-dosa ucapan yang membawa seseorang kepada kesyirikan. Ucapan-ucapan yang bernilai syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengakui adanya Tuhan selain Allah, atau memuji, memberikan sifat-sifat kepada manusia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Wa huwa a'dhamu adh-dhunubi indallah, dan itu merupakan ucapan yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhul fiha al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin wa huwa qarinu syirk. Termasuk ucapan yang berbahaya, bahkan menjadi kawannya syirik, adalah al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Orang yang berani mengatakan Allah berkata, Allah berfirman, padahal Allah tidak berfirman seperti itu. Atau orang yang mengatakan ini halal, dihalalkan oleh Allah, dihalalkan oleh Tuhan, diharamkan oleh Tuhan, padahal dia tidak punya ilmu akan masalah itu. Hanya bicara tanpa ilmu, dan dia berani membawa nama Allah. Itu hampir setara dengan syirik dosanya, Pak. Dan itu merusak hati kita. Di sini maka kita diingatkan agar berhati-hati berbicara soal agama. Berhati-hati berbicara kalau itu sudah menyangkut hukum Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak faham, kita tidak mengerti, jangan berani bawa-bawa nama Allah, hukum Allah. Ini Allah, ini lah. Hati-hati, Pak. Itu namanya al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Demikian pula wa yadkhul fiha syahadatuz zur. Ucapan yang bisa menjadi racun bagi hati kita itu di antaranya syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Jadi saksi tapi bohong. Menjadi saksi bagi orang lain tapi tidak jujur. Oh, itu juga termasuk dosa besar. Menilai seseorang dia sebagai saksi tapi berbohong, entah kebohongannya itu untuk merugikan orang lain atau untuk membela orang lain, bahaya. Itu namanya syahadatuz zur. Dan ini dosa yang akan banyak dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersandar, Pak, ketika menyebutkan tentang dosa-dosa besar, akbarul kabair. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syirik kepada Allah, itu sambil bertelekan, sambil sandar. Namun kemudian beliau menyebutkan ala wa qaulaz zur,
Termasuk juga dosa saksi palsu. Itu ketika beliau menyebut itu, beliau tidak bersandar, beliau langsung duduk dan diulang-ulang. Hati-hati dengan saksi palsu, hati-hati dengan saksi palsu, hati-hati dengan saksi palsu. Diulang-ulang terus oleh Rasulullah SAW, sampai sahabat yang ada pada saat itu mengatakan, qultu laitahu sakat, ya Allah, mudah-mudahan Nabi diam. Karena diulang-ulang terus oleh Rasulullah SAW. Ini kata para ulama menunjukkan apa? Saksi palsu itu menjadi dosa yang nanti akan banyak dilakukan oleh umatnya dan diremehkan. Wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi sudah terjadi. Terkadang ada konflik di antara keluarga kita, gak usah jauh-jauh hakim pengadilan, wah itu sudah tempatnya sudah. Gak usah jauh-jauh Pak, kita lihat dalam kondisi lingkungan kita aja. Terkadang di rumah atau di kondisi lingkungan ada konflik karena ini si fulan keluarga kita, teman kita, lalu kita buat kesaksian-kesaksian palsu. Oh tidak, orang ini baik, itu syahadatuz zur. Di tengah-tengah terkadang itu kita lakukan, kita sendiri terkadang melakukan. Hati-hati, karena seorang muslim itu berbicara al-haq, menjadi saksi al-haq, semuanya dia berpijak pada al-haq, pada kebenaran. Baik itu menguntungkan dia atau merugikan dia, dia tetap. Maka itulah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qulil haq walau kana murra, ucapkan yang benar walaupun itu terasa pahit bagimu. Wasihr, termasuk ucapan-ucapan yang berbahaya, itu adalah ucapan yang diucapkan oleh tukang sihir. Tentunya tukang sihir tidak akan mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik. Mereka mengucapkan kata-kata yang diridai oleh syaitan. Wal qadhaf, menuduh orang baik melakukan perzinaan, merusak kehormatan orang lain. Wa ghairi dzalik minal kabair, dan ucapan-ucapan yang lain yang terkategorikan sebagai dosa besar, bisa juga dosa kecil ya. Termasuk ucapan dosa besar, dusta ya. Itu namanya afat, penyakit lisan. Ghibah, menggunjing, ini juga menghibah ini ya Allah. Dosa mungkin yang sering kita lakukan, ghibah itu ngerasani orang, membicarakan sesuatu yang tidak senang untuk didengar oleh orang yang kita bicarakan, membicarakan keburukan orang, membicarakan aibnya orang. Jika tidak dalam konteks memberi nasihat atau berupaya untuk memperbaiki keadaan, maka haram, bahkan termasuk dosa besar. Wan namimah, ucapan-ucapan yang menimbulkan namimah, yakni mengadu domba, Pak. Hei, kita datang kepada si A, si B itu membenci Anda, si B itu ngerasani Anda, si B itu selalu ngata-ngatain Anda dengan perkataan yang tidak baik. Lalu kita berangkat ke si B, hei si B, si A itu orang yang gak suka dengan Anda. Ini namam, pengadu domba Pak. Ini orang sebelum di akhirat, sebelum di neraka, di kubur sudah diazab. Orang yang mengadu domba senang dengan konflik, dan dia menciptakan konflik itu. Diadu antara si fulan dengan si allan, lisannya terus bergerak untuk mengadu manusia. Ini yang pernah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau masuk bersama dengan Nabi di pemakaman, di tempat pemakaman. Kata Nabi, ada dua orang yang sekarang sedang disiksa. Abdullah bin Abbas tidak mendengar, namun Nabi SAW mendengar, Allah memperdengarkan. Ternyata dosa yang satu tidak bersuci setelah buang air kecil, yang satunya lagi namam, pengadu domba. Wasairul ma'asil fi'liyah la yakhlu ghaliban min qawlin. Bahkan semua perbuatan maksiat itu biasanya tidak lepas dari ucapan, yang mana yaktarid biha yakunu mu'inan 'alaiha, yang biasanya lisan ini menjadi pembantu, penolong
perbuatan-perbuatan maksiat kita. Waqad warada fi fadli sumt ahadits katsira minha hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Dan banyak keutamaan orang yang menjaga lisan. Keutamaan as-sumt. Sumt itu diam, tapi diam di tempatnya. Karena diam itu Pak, ada diam yang terpuji, ada diam yang tercela. Diam yang terpuji itu diam dari mengungkapkan atau berbicara kata-kata yang batil, yang dosa, itu terpuji. Tapi ada juga diam tapi tidak terpuji. Diam dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita melihat kemungkaran, diam. Kita melihat sesuatu yang salah, diam. Itu diamnya bukan diam emas. Itu diam yang berbahaya. Namun secara umum, orang yang mampu mengontrol lisannya itu adalah orang yang sukses. Dan insya Allah Pak, orang kalau sudah mampu mengontrol lisannya, dia mampu mengontrol yang lain. Tidak mampu mengontrol lisan, susah mengontrol yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, "Ya Rasulullah, ma akhwaf? Apa yang kau khawatirkan terhadap diriku sepeninggalmu?" Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini siapa Pak? Orang yang hidup bersama Nabi, ketemu Nabi. Itu dinamakan apa? Sahabat. Sahabat itu generasi mereka merupakan generasi yang terbaik. Orang-orangnya terbaik. Pertanyaan Sufyan ibn Abdullah, apa yang kau khawatirkan terhadap diriku ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hadza. Ini, sambil menunjuk ke lisannya. Wa akhadha bilisanih. Nabi khawatir terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal lisan. Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Kata Nabi, muslim yang baik, muslim yang baik, muslim yang betul-betul muslim. Siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Orang muslim yang baik kata Nabi, orang yang orang lain selamat dari gangguannya dia, baik gangguan lisannya atau gangguan tangannya. Itu orang muslim yang baik. Maka di sini kita bisa melihat muslim itu juga memiliki makna salamah, memberikan keselamatan. Orang selamat dari gangguan kita. Itu kriteria muslim, Pak. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Maka belum dianggap muslim yang baik walaupun terlihat saleh secara fisik, pakaiannya pakaian takwa, kalau lisannya tidak mampu menunjukkan ketakwaan kepada Allah, gampang menghina orang, gampang mencela orang, Pak. Ini yang terkadang sering terjadi. Fisiknya kelihatan takwa, tapi lisannya na'udzubillah. Maka kata Nabi, orang Islam itu dilihat dari mana? Hadza bil lisanihi. Ya. Lisannya mengganggu apa tidak? Wa yadihi, yadi itu bisa berarti tangannya, fisiknya tidak mengganggu, atau dia kalau punya kekuatan, jabatan, tidak merugikan orang. Itu orang Islam. Kemudian Uqbah bin Amir juga pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Kalau tadi Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi tanya apa yang kau khawatirkan, Nabi mengatakan lisan.
Uqbah bin Amir, sahabat Nabi, datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, man najah, tunjukkan saya jalan keselamatan." Apa kata Nabi? "Amsik alaika lisanak." Kamu mau selamat, tahan lisanmu. Amsik, ditahan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ini pesan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, Pak. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia buktikan keimanannya. Buktikan keimanannya dengan apa? Falyakul khairan, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan perkataan yang baik, au liyasmut, atau diam. Maka di sini ma'asyiral muslimin, di antara indikator keimanan kita, ucapan, kemampuan mengontrol lisan. Ketika berbicara, yang dia ucapkan adalah perkataan khair, yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik yang bisa disampaikan, diam. Indikator keimanan. Wa huwa min jawami' kalimi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk ucapan Nabi yang singkat, ringkas tapi padat. Di dalamnya ada perintah untuk mengucapkan yang baik atau diam. Fal kalam, karena perkataan itu imma an yakuna khairan. Perkataan itu bisa jadi kebaikan, bisa ada yang baik, dan itulah yang diperintahkan, atau perkataan itu bisa jadi tidak baik. Itulah yang kita diperintahkan untuk menahan diri dari mengucapkannya. Dan ingatlah apa yang Allah firmankan di dalam surat Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini ayat ma'asyiral muslimin yang patut kita ingat-ingat terus. Kata Allah, tidaklah seseorang mengucapkan kata-kata kecuali di sisinya ada raqibun atid, ada raqib dan atid. Kita ini tidak bisa lepas dari catatan malaikat, Pak. Dan kesadaran bahwa kita terus dicatat, dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, itu terus kesadaran yang harus kita jaga di dalam diri kita agar bisa terkontrol perbuatan kita, ucapan kita, Pak. Itu harus terus ditumbuhkan, dan itu salah satu hikmahnya ma'asyiral muslimin kita mengerjakan ibadah salat, zikir. Hikmahnya itu, Pak. Salah satunya apa? Agar muraqabatullah, perasaan selalu diawasi oleh Allah, itu terus ada, hidup di dalam jiwa kita. Di zaman sahabat Nabi, di zaman ketika Islam, ilmu ketakwaan masih menjadi syiar, itu sedikit sekali perbuatan-perbuatan kriminal yang haram. Sedikit, ada tapi sedikit. Di zaman Nabi itu zina ada, orang minum khamar ada, tapi sedikit, Pak. Padahal tidak ada CCTV di tempat-tempatnya, belum ada. Tidak ada orang-orang yang mengontrol, tidak ada, Pak. Karena apa? Alat kontrol itu sudah ada pada diri masing-masing, sudah ditanamkan. Coba kita lihat sekarang CCTV di mana-mana, kejahatan semakin banyak. Kenapa? Tidak ada alat kontrol. Alat kontrol yang paling efektif itu di dalam diri, iman. Itu yang paling efektif, Pak. Itulah pentingnya kita menanamkan iman di dalam jiwa manusia, di dalam anak dedek kita, di dalam anak-anak kita. Kalau itu sudah tertanam, dilepas, selesai. Walaupun nanti tetap dia harus menjaga pergaulan dan seterusnya. Tapi yang paling penting di situ, muraqabatullah. Itu salah satu hikmah kita sholat. Makanya sholat itu didorong kita untuk apa? Khusyuk, Pak. Khusyuk.
Menyadari. Karena kalau setiap sholat kita kemudian merenung makna-makna yang kita baca, Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihahnya, rukuknya, Subhana Rabbil, itu nanti setelah lepas sholat membekas. Allah, Allah di situ membekas. Tapi kalau gak khusyuk, ba'da sholat ya sudah. Termasuk juga kesadaran kita terus diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Kemudian Sahal bin Sa'ad meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yatmanu li ma baina lahyai wa ma baina rijlai atmanu lahul jannah." Ya. Kata Nabi, siapa yang menjamin? Siapa yang bisa menjamin untukku? Dia mampu menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka saya jamin dia masuk surga. Nabi SAW menjamin, Pak, kalau kita mampu menjaga hada, menjaga lisan dan menjaga kemaluan, dijamin surga. Ini menunjukkan begitu pentingnya menjaga lisan dan begitu berat antara lisan dan kemaluan, Pak. Dan itu dosa yang paling mudah dilakukan oleh manusia sekarang ini. Maka Imam Ibn Battal ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, dallal hadithu ala anna a'zamal bala 'ala al-mar'i fid dunya lisanuhu wa farjuhu. Kata beliau, bala yang paling besar, musibah yang paling besar bagi manusia, ujian yang paling besar bagi kita di dunia ini, lisan dan kemaluan. Faman waqa syarrahuma, barang siapa yang bisa menjaga kejahatan dari keduanya, dosa dari keduanya, maka dia telah menjaga dirinya dari sumber yang terburuk. Itu yang saya katakan di awal, Pak. Orang kalau mampu menjaga lisan, dia kontrol, biasanya dia mampu mengontrol yang lain. Tapi kalau ini sudah tidak terkontrol, lepas yang lain. Dan terakhir, ikhwani fillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyan fiha yudhallu biha fin nar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ini menjelaskan juga bahayanya kalau kita ngomong tidak pakai dipikir terlebih dahulu. Kalau ucapan tidak keluar dari sini dan sini, Pak, langsung keluar saja, ini dampaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba dia mengucapkan satu kalimat ma yatabayyan fiha. Orang ini ketika ngomong tidak mikir baik atau buruk. Dan dia tidak tahu ini omongan baik atau buruk, pokoknya ngomong, Pak. Asal bicara. Ternyata dampaknya berburuk bagi dia. Gara-gara kalimat tersebut dia dihinakan, dilemparkan di dalam api neraka yang jauhnya antara timur dan barat, yang kedalamannya itu terus dia jatuh ke dalam api neraka yang jauhnya perjalanan antara timur dan barat. Gara-gara apa? Lisan. Ini kembali mengingatkan kepada kita, bicara apapun harus hati-hati. Ingat, Pak, syaitan itu akan menggoda kita. Syaitan itu kan tidak pernah tidur untuk menggeret kita ke neraka, Pak. 24 jam syaitan itu. Kita masih tidur, syaitan tidak tidur. Dan selalu berupaya untuk menggeret kita dari sisi-sisi kelemahan kita. Dan sisi yang paling banyak dimasukin oleh syaitan, pintu yang paling banyak dimasukin oleh syaitan, itu lisan. Sehingga kita lihat banyak saudara-saudara kita, mungkin kita tidak bisa digoda, Pak, untuk ninggalin sholat, tidak bisa. Sholat kita rajin,
Tidak bisa digoda untuk digali rukun Islam. Rukun Islam dikerjakan, tidak bisa digoda. Tapi bisa digoda dari lisan. Sehingga ada orang yang katanya soleh, tapi lisannya tidak soleh. Itu banyak. Bahkan kata para ulama, penyakitnya orang soleh, dalam tanda kutip tapi solehnya. Penyakitnya orang soleh, maksudnya orang soleh di sini itu orang ahli ibadah. Ibadah dia. Penyakitnya apa, Pak? Dosanya apa? Bukan zina, bilang khamr. Itu ditinggalkan, bisa itu. Penyakitnya apa? Ghibah, ngerasani orang. Kata-kata yang tidak baik, menghina orang, merendahkan orang. Ya kita lihat sekarang. Bahkan terkadang antar ustadz, antar orang-orang yang ngerti agama, lisannya tidak terkontrol. Dari situ syaitan masuk, Pak. Sehingga kita dijatuhkan martabat kita, dijatuhkan diri kita ke dalam api neraka gara-gara lisan. Maka mari kita betul-betul memperhatikan lisan ini. Minta kepada Allah agar dijaga anggota tubuh kita, termasuk lisan kita. Di antara doanya, Pak, kalau kita berangkat ke masjid itu ada doa Allahumma ja'al qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Itu salah satu doa yang kita baca ketika kita mau berangkat ke masjid, Pak. Itu kan kita minta kepada Allah agar anggota tubuh kita itu diberi cahaya, nur ya. Bukan cahaya yang bisa menerangi suasana gelap, tidak. Tapi cahaya di sini adalah cahaya Allah, hidayah Allah, agar pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita itu betul-betul baik dan memberi kebaikan bagi kita. Kalau antum mau berangkat sholat 5 waktu ke masjid, baca doa itu luar biasa. Demikian pula di luar-luar itu, minta kepada Allah. Dan di antara cara kita menjaga lisan kita itu, Pak, perbanyak istighfar dan perbanyak zikir. Jadi biasakan, terus dibiasakan. Yang ketiga, perbanyak untuk menahan diri dari ngomong, dari ucapan. Itu namanya melatih. Terkadang ada saat-saat kita mau berbicara tapi tidak ada manfaat. Usahakan, latih untuk tidak bicara. Nanti selama kelamaan, Pak, kita akan tidak obral omongan, Pak. Karena orang kalau sudah ngobrol omongan, biasanya terselip kata dusta, terselip menghina orang. Kata Umar bin Khattab, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak kalam, banyak ngomong, biasanya banyak salah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, wallahu a'lam. Ini sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. InsyaAllah bisa dimengerti dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.